Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan mata pelajaran matematika dengan materi pembulatan pecahan. Nah, anak-anak, sebelumnya mari kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, terlebih dahulu Bu Guru akan menyampaikan mengenai pengertian pembulatan. Pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Sebab bilangan yang lebih sederhana akan mempermudah di dalam perhitungan. Jadi kalian tahu ya anak-anak, pecahan desimal itu adalah pecahan yang biasanya dituliskan dengan menggunakan koma. Nah, jika kita bulatkan, kita akan membulatkannya menjadi lebih sederhana. Dan hal tersebut akan mempermudah kita di dalam melakukan perhitungan. Perhitungan di sini maksudnya adalah mengurangi atau menambahkan atau mengalihkan atau membagi. Nah, selanjutnya anak-anak, pembulatan pecahan desimal ini dapat dibulatkan ke satuan terdekat, persepuluhan terdekat, perseratusan terdekat, atau perseribuan terdekat. Tetapi biasanya pecahan desimal itu kita bulatkan ke satuan terdekat karena jika kita melakukan pembulatan ke satuan terdekat pada sebuah pecahan desimal akan memudahkan kita dalam melakukan penghitungan, yaitu memudahkan kita pada saat kita akan mengurangi, menjumlah, membagi, atau mengalihkan. Nah, anak-anak, kalian tentunya sudah tahu ya mengenai pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang dituliskan dengan menggunakan koma. Nah, di sini Bu Guru sudah contohkan ada pecahan desimal dengan 2,469. Jadi ini adalah pecahan desimal. Jadi membacanya 2,469. Bukan bilangan cacah ya, anak-anak. Membacanya bukan 2469 tetapi 2,69 karena ini bukan bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ini adalah bilangan desimal. Nah anak-anak, angka 2 ini, bilangan yang ada di depan koma ini adalah merupakan angka satuan. Lalu bilangan 4 ini yang satu angka di belakang koma ini adalah angka persepuluhan, 6 di sini adalah sebagai angka perseratusan dan 9 adalah sebagai angka perseribuan. Kita lanjutkan. Pembulatan pecahan yang pertama akan Bu Guru sampaikan adalah pembulatan ke satuan terdekat. Nah, jika kita akan melakukan pembulatan ke satuan terdekat, yang perlu kalian perhatikan adalah angka setelahnya. Angka setelah satuan berarti adalah persepuluhan. Kalian perhatikan angka persepuluhannya. Apabila angka persepuluhannya kurang dari 5, kurang dari 5 ini maksudnya adalah 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah atau angka satuannya tetap. Ya, contohnya bilangan 2,3 kita akan bulatkan ke satuan terdekat. Lihat persepuluhannya, lihat bilangan persepuluhannya. Persepuluhannya adalah 3 anak-anak, ya. Ini akan kita bulatkan. 3 kurang dari 5 maka dibulatkan menjadi ke bawah atau satuannya tetap. 2,3 3 kurang dari 5 maka ini dibulatkan ke bawah. 3-nya menjadi hilang, dibulatkan ke bawah menjadi 2. Nah, kemudian anak-anak,
4,46. Dibulatkan ke bawah, kalian lihat angka persepuluhannya. Karena ini adalah pembulatan kesatuan terdekat, maka yang dilihat adalah persepuluhannya. Ini persepuluhannya adalah 4. Ya, jadi tidak usah melihat angka 6-nya ya, anak-anak. Karena kita akan membulatkan kesatuan terdekat, anak-anak ya. Jika kamu mau membulatkan kesatuan terdekat, maka perhatikan saja angka persepuluhannya. Nah, angka persepuluhannya kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah atau angka satuannya tetap. Ini angka satuannya tetap. Dan 46 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Ya. 4,6 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Maka ini dibulatkan, 4,46 ini dibulatkan menjadi 4. Nah, selanjutnya apabila angka persepuluhannya 5 atau lebih dari 5, anak-anak. Jika angka persepuluhannya 5 atau lebih dari 5 ini maksudnya 5 atau lebih dari 5 ini maksudnya adalah bilangan 5, 6, 7, 8, 9. Maka dibulatkan ke atas atau angka satuannya ditambah 1. Ya, contohnya 3,5 dibulatkan menjadi berapa, anak-anak? Kalian lihat angka persepuluhannya berapa? 5. Jika angka persepuluhannya 5, maka ini menjadi satuannya ditambah 1. 3 ditambah 1 menjadi berapa? 4. Nah, selanjutnya untuk 5,67 dibulatkan menjadi berapa? 6. 6 ini adalah lebih dari 5. Maka 6 ini kita bulatkan ke atas menjadi satuannya ditambah 1. Ini kita hilangkan, 5-nya ditambah 1, maka dibulatkan menjadi 6. Itu ya, anak-anak. Itu jadi kamu harus perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5 atau 1, 2, 3, 4 itu maka nanti angka persepuluhannya kita bulatkan ke bawah atau menjadi 0 sehingga untuk angka satuannya tetap. Ya, anak-anak. Tetapi jika angka persepuluhannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, ya. Dibulatkan ke atas berarti maksudnya adalah satuannya ditambah dengan 1. Satuannya ditambah 1. Begitu, anak-anak? Kita lanjutkan, anak-anak. Pembulatan ke persepuluhan terdekat. Kalau tadi pembulatan kesatuan terdekat, sekarang kita bahas mengenai pembulatan ke persepuluhan terdekat. Nah, pada pembulatan ke persepuluhan terdekat, kalian juga harus perhatikan angka setelahnya. Angka setelah persepuluhan adalah perseratusan. Ini anak-anak, angka perseratusannya harus kalian perhatikan di dalam pembulatan ke persepuluhan. Angka perseratusan itu adalah angka 2 angka setelah koma, ya. Apabila angka perseratusannya kurang dari 5 atau 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0 atau angka persepuluhannya tetap. Contohnya 5,44. Ini ya. Ini yang akan kita bulatkan adalah ini persepuluhan. Ini akan kita bulatkan. Nah, angka 4 ini akan kita bulatkan. Karena di sini yang akan kita bulatkan adalah persepuluhannya ya, anak-anak. Maka kalian lihat dulu, kalian perhatikan, cari dulu angka persepuluhannya ini. Setelah kamu menemukan angka persepuluhan, kamu cari perseratusan, angka setelahnya. Angka setelahnya adalah 4. Nah, kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah atau ini menjadi 0. Nah, ini menjadi 0 atau angka persepuluhannya tetap. Jadi 5,44 dibulatkan menjadi 5,4. Lanjut, 3,52 dibulatkan menjadi berapa? Kalian lihat. Yang akan kita bulatkan adalah persepuluhan. Ini, lalu lihat angka setelahnya. Angka setelahnya adalah 2. Angka setelahnya, angka perseratusannya adalah 2. Nah, pada angka perseratusannya ini, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau ini menjadi 0. Berarti angka persepuluhannya tetap. Maka 3,52 dibulatkan menjadi 3,5. Nah, itu ya, anak-anak. Kita lanjutkan, anak-anak.
apabila angka perseratusannya 5 atau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas atau angka persepuluhannya ditambah 1. Ya, contohnya di sini 6,36. Kamu cari dulu mana angka persepuluhannya yang akan kamu bulatkan. Ini yang akan kita bulatkan, angka 3. Lalu setelah kamu menemukan angka persepuluhannya yang akan kita bulatkan, kamu lihat angka setelahnya. Angka setelahnya berapa? 6. Nah, angka setelahnya adalah 6. Angka perseratusannya adalah 6. 6 itu lebih dari 5. Ya, Nana, ini masuk dalam sini, maka persepuluhannya ditambah 1. Nah, ini hilang menjadi 1 ditambahkan ke angka persepuluhan. Maka 6,36 dibulatkan menjadi 4,6. Ini dari semula 3 berubah menjadi 4. Ya, 6,36 dibulatkan menjadi 6,4. Kemudian 5,67. 5,67 jika dibulatkan menjadi berapa anak-anak? Kalian lihat. Kita akan membulatkan ke persepuluhan. Lihat angka persepuluhannya mana? Oh, angka persepuluhannya adalah 6. Kemudian angka setelah 6 adalah 7. 7 ini lebih dari 5. Maka jika lebih dari 5, maka ini kita bulatkan ke atas. Kita hilangkan, kita bulatkan ke atas menjadi 1. Nah, di 1 ini ditambahkan ke angka persepuluhannya. Maka 5,67 dibulatkan menjadi 5,7. Yang semula ini adalah 6, 7 ini adalah 6, karena ditambah 1 dari angka perseratusan yang berubah menjadi 1 dan ditambahkan ke persepuluh, ini menjadi 7. Nah, itu adalah cara melakukan pembulatan ke persepuluhan terdekat. Jadi kalian harus temukan dulu mana angka persepuluhan. Angka persepuluhan biasanya adalah satu angka di belakang koma. Kalau sudah ketemu, kalian cari mana angka selanjutnya. Angka selanjutnya adalah perseratusannya. Nah, kamu lihat, jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Hilang menjadi 0. Angka satuannya tetap. Maaf, angka persepuluhannya tetap. Kemudian jika angka perseratusannya lebih dari 5 atau lebih dari 5, dibulatkannya ke atas. Angka persepuluhannya ditambahkan 1, ditambah 1. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan. Nah, ini penaksiran pecahan ya, anak-anak. Kita akan menaksirkan bilangan di sini dengan menjumlahkan, mengurangkan, ataupun nanti ada mengalihkan. Perhatikan perintahnya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut ke dalam bentuk satuan terdekat. Ya, jadi ketika kalian menemukan bilangan pecahan desimal, di situ ada supaya menjumlahkan atau mengurangkan. Biasanya kalau pecahan desimal itu untuk lebih mudah dihitung, dibulatkan ke satuan terdekat. Ya, kita bulatkannya ke satuan terdekat. Karena dengan membulatkan ke satuan terdekat, maka akan mempermudah kita di dalam menghitung. Jadi koma-komanya menjadi hilang. Nah, sekarang contohnya 2,3 ditambah 5,7. Kalian lihat 2,3. Kita akan mengubahnya ke satuan terdekat. Ya, Nana, karena nanti kalau kita menghitung itu lebih baik kita ubah ke dalam satuan terdekat. Di sini akan kita ubah ke satuan terdekat, anak-anak. Kalau kita mengubah ke satuan terdekat, maka kalian lihat dulu angka setelahnya, yaitu angka persepuluhannya. Di sini 2,3 persepuluhannya adalah 3. 3 kurang dari 5, maka ini kita hilangkan. Maka kita ubah menjadi angka bilangan berapa? Bilangan 2. Nah, 2,3 menjadi, kita bulatkan terlebih dahulu menjadi 2. Lalu 5,7, 7 lebih dari 5, maka ini 7 di sini menjadi dibulatkan menjadi ke atas, pembulatan ke atas menjadi 1. Nah, 1 ini dijumlahkan ditambahkan dengan 5. 5 ditambah 1 adalah 6. Nah, setelah ini kita akan lebih mudah untuk
melakukan penjumlahan. 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Begitu anak-anak. Selanjutnya nomor 2, 45,4 dikurangi 2,64. Nah, di sini akan kita bulatkan. Di sini ada komanya ya, Nana. Kalian lihat di belakang koma ini adalah kurang dari 5. Maka ini nanti kita hilangkan. Tetapi tidak menjumlahkan menjadi 1, tidak 5-nya satuannya ditambah 1 ya, Nana. Kenapa? Karena ini kurang dari 5. Maka 45,4 ini menjadi 45. Kemudian 2,46. Nah, di sini setelah bilangan koma ini ada angka 6 anak-anak. Ini lebih dari 5, maka ini kita bulatkan ke atas menjadi 1 dan kita jumlahkan dengan angka satuannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan lebih mudah untuk menghitungnya anak-anak. 45 dikurangi 3 sama dengan 42. Selanjutnya anak-anak, untuk soal yang selanjutnya, soal nomor 3. 8,72 dikalikan 4,32. 8,72. Kalian lihat angka setelah satuan adalah 7. 7 lebih dari 5, maka ini dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, 1 ini ditambahkan dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Lalu angka selanjutnya 4,32. 4,32 kita akan bulatkan terlebih dahulu. Belakang komanya 3. Nah, ini 3 kurang dari 5, maka nanti kita hilangkan. Hilangkannya tidak menjadi 1 tetapi menjadi 0. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa satuannya tetap menjadi 4. Nah, setelah ini lalu kita kalikan. 9 kali 4 sama dengan 36. Selanjutnya nomor 4 anak-anak, 34,7 dibagi 7,2. Nah, 34,7 kalian lihat satu angka di belakang koma 7 ini lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Ini menjadi 1 dan ditambahkan dengan angka satuannya. Angka satuannya adalah 4. Jadi menjadi 35. 35 di sini kemudian dibagi 7,2. Kita lihat satuannya, di belakang koma adalah angka 2. 2 ini kurang dari 5, maka kita hilangkan, kita ubah menjadi 0. Sehingga satuannya tetap. Nah, 7. Lanjut, setelah seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan pembagian. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, Nana, itu tadi materi yang Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pembulatan pecahan dan juga penaksiran pecahan desimal. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi ya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama sebelum mengakhiri pelajaran, kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anak, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.